Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan video sekarang kita akan membahas tentang kode. Ini merupakan salah satu daripada ciri PIL. Ada beberapa penjelasan tentang kode yang perlu kita pahami agar kita lebih dapat memahami kode dengan secara menyeluruh. Nah, di dalam ilmu nahu, kode itu mempunyai beberapa ketentuan. Juga nanti kode itu mempunyai juga beberapa fungsi. Yang akan saya bahas di sini adalah kode sebagai ciri PIL atau kode yang disebut dengan huruf. Nah, yang pertama kali yang harus kita pahami tentang kode adalah yang pertama adalah bahwa kode itu adalah yang kita bahas di sini adalah kode sebagai huruf. Nah, huruf di sini tentu yang maksud dengan adalah huruf ma'ani. Jadi dia disebut dengan huruf ma'ani. Kenapa huruf ma'ani? Karena dia punya arti. Nah, yang kedua yang kita pahami adalah di manakah letak atau posisi daripada kode. Nah, kode letaknya ada di awal. Nah, kode itu hanya ada letaknya adalah di awal fiil. Artinya kode tidak ada di awal isim, juga kode tidak ada di awal huruf. Dia letaknya ada di awal fiil. Apakah semua fiil bisa ada kode? Nah, ternyata fiil yang diawali oleh kode itu hanya dua. Yang pertama adalah fiil madi. Nah, yang kedua adalah fiil mudhari. Jadi hanya dua fiil inilah kode ada diletakkannya. Bisa di awal fiil madi atau di awal fiil mudhari, tapi tidak ada di awal fiil amar. Apakah ada pengaruhnya kalau kode di awal fiil madi dan kode di awal fiil mudhari? Jawabannya tentu saja. Ini berkaitan dengan poin yang ketiga, yaitu tentang nama. Artinya kode dia punya nama. Nah, namanya ini disesuaikan dengan di manakah letak dari posisi kode itu sendiri. Nah, kalau kode di awal fiil madi itu tidak sama namanya dengan kode di awal fiil mudhari. Yang pertama, kalau kode disebut dengan namanya adalah huruf. Namanya huruf tahqiq. Ada juga yang menamainya dengan namanya huruf taukid. Kode bisa dinamakan huruf tahqiq. Kode juga bisa disebut dengan huruf taukid. Kapan kode diberi nama huruf tahqiq atau huruf taukid? Nah, disebut huruf tahqiq atau taukid, kode ini bila ada di awal fiil mudhari. Jadi ini bila dia ada di awal fiil madi. Jadi kalau kode di awal fiil madi, dia punya nama adalah huruf tahqiq atau taukid. Kalau di awal fiil madi. Nah, bagaimana dengan kalau kode dia ada di awal fiil mudhari? Nah, dia dinamakan dengan nama huruf taklil. Nah, ini kalau kode dia ada di awal fiil mudhari. Jadi penamaan kode itu dipengaruhi oleh di manakah posisi kode itu berada. Jadi kalau kode
di awal fi'il madi disebut dengan huruf tahqiq. Sebaliknya, kalau qad di awal fi'il mudhari disebut huruf taqlil. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya qad di awal fi'il madi disebut huruf tahqiq, qad di awal fi'il mudhari disebut huruf taqlil. Nah, kita lihat sendiri, taukid artinya menguatkan. Jadi ini kalau diartikan adalah menguatkan. Jadi taukid artinya menguatkan. Nah, juga tidak jauh beda. Cuman kalau di arti dalam bahasa kita mengkokohkan atau meneguhkan. Jadi berbeda sebetulnya. Sama-sama. Jadi tahqiq, qad huruf tahqiq dia menguatkan fi'il madi atau disebut tahqiq karena dia meneguhkan fi'il madi. Nah, apa dengan taklil? Artinya menyedikitkan. Menyedikitkan. Itu kalau disebut dengan huruf taklil. Taklil di awal fi'il mudhari. Nah, kita lihat perbedaannya sekarang. Misalkan kalau kita menulis qad. Kemudian di sini kita menggunakannya misalkan fi'il madi. Misalkan qad qara'tu. Qara'tu artinya saya telah membaca. Kalau pakai qad, maka artikannya adalah sungguh saya telah membaca. Hanya qad ini menegaskan bahwa pekerjaan ini benar-benar telah dikerjakan. Ini taukid namanya, menguatkan atau mengukuhkan. Jadi sungguh saya telah membaca. Di qad ini berfungsi bahwa pekerjaan qara'a ini, membaca ini betul-betul telah saya kerjakan. Sebaliknya, kalau kita menggunakannya fi'il mudhari, misalkan mudhari daripada qara'a adalah yaqra'u, dhamir ananya adalah aqra'u. Aqra'u. Saya membaca. Nah, kalau pakai qad aqra'u, maka qad di sini diartikannya adalah kadang-kadang. Jadi dari segi arti beda. Kalau qad qara'tu, sungguh saya telah membaca. Artinya pekerjaan ini benar-benar dilakukan. Jadi jangan diragukan lagi. Ini sebagai penguat. Tetapi kalau qad aqra'u, maka qad di sini artinya kadang-kadang. Kadang-kadang saya membaca. Yang namanya kadang membaca artinya kadang tidak. Artinya pekerjaan qara'a ini, membaca ini jarang saya lakukan. Artinya qad aqra'u, terkadang saya baca. Bacanya kadang-kadang, bukan menegaskan di sini. Menjelaskan bahwa pekerjaan membaca ini kadang-kadang saya kerjakan, tapi seringnya tidak dikerjakan. Itu qad. Nah, maka dari sinilah muncul poin yang keempat tentang fungsi. Fungsi dari qad. Nah, fungsi qad kayak tadi. Kalau dia pertama ada yang di awal fi'il madi. Kemudian ada qad juga kalau dia ada di awal fi'il mudhari. Nah, kalau qad di awal fi'il madi artinya untuk menegaskan suatu pekerjaan. Jadi untuk menegaskan suatu pekerjaan. Sedangkan fungsi qad di awal fi'il mudhari artinya untuk menunjukkan sedikitnya pekerjaan. Jadi menunjukkan kepada sedikitnya pekerjaan. Sedikitnya pekerjaan yang dilakukan. Nah, gitu. Nah, kemudian ada poin yang kelima. Arti.
Berarti qad punya dua arti. Di qad, kalau dia disebut huruf tahqiq, di qad, kalau dia disebut huruf tahqiq, itu diartikannya sungguh. Nah, itu kalau dia disebut huruf tahqiq. Sedangkan qad, kalau dia disebut huruf taklil yang ada di awal fiil mudhari, maka qad ini diartinya terkadang atau kadang-kadang. Nah, di sini sebetulnya ada poin yang ke-6. Bagaimanakah kita dalam mengi'rabkan qad? Setelah kita tahu bahwa qad di awal fi'il madhi sebut huruf tahqiq, huruf taukid, dan qad di awal fi'il mudhari huruf taklil, tentu tidak akan lengkap kalau dalam pelajaran ilmu nahwu tidak disertai dengan i'rab. Nah, saya tulis sini aja poin ke-6 ya. Nah, di sini. Jadi bagaimanakah cara mengi'rabkan? Bagaimanakah i'rab daripada qad? Nah, kalau kita akan mengi'rabkan qad, berarti qad ada dua macam kan ya. Nah, jadi qad adalah harfu. Sudah huruf harfu tahqiq. Boleh juga harfu taukid. Boleh pilih salah satu. Boleh juga, saya mau dua-duanya juga boleh. Harfu tahqiqi au taukidi. Nah, kemudian harus dijelaskan kenapa dari sekian huruf tahqiq. Qad harfu tahqiqi li artinya karena, dukhuli masuk, ha masuknya qad, hanya kembali ke qad, lidukhuliha karena masuknya qad, alal maldi. Nah, ini i'raban yang ringkas tentang qad. Di qad harfu tahqiq, lidukhuliha alal maldi. Qad huruf tahqiq karena masuknya qad ke dalam fi'il madhi. Kalau lengkapnya bawa aja mabniun ala sukun la mahzun i'rab. Itu kalau lebih panjang kayak gitu. Tapi kita i'raban yang ringkas saja. Ini yang intinya. Kemudian bagaimana kalau qad huruf taklil di awal fi'il mudhari? Disebutkan qad harfu taklili. Nah, ini namanya gini penulisannya. Qad adalah huruf taklil. Kemudian berikan alasannya kenapa dia huruf taklil. Li karena dukhuli masuknya, lidukhuli ha masuknya qad, alal mudhari kepada fi'il mudhari. Nah, inilah i'raban tentang qad. Jadi dua macam. Cara mengi'rabkan qad. Ada qad harfu tahqiq lidukhuli alal madhi, ada qad harfu taklil lidukhuli alal mudhari. Nah, ini pembahasan tentang qad sebagai huruf dalam ciri fi'il madhi dan mudhari. Demikianlah penjelasan singkat daripada qad. Insyaallah pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang ciri fi'il yang lain. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pendapat yang berbeda, saya persilakan berkomentar di bawah video ini. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.